sama juga 5 meter. Jadi orang bisa olahraga, jalan kaki. Iya benar. Bisa nanti ada spot anjungannya. Menyatu orang olahraga 2023. 23 juga ya. Selesai semua ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Menurut saya dalam hidup ini, berilah yang terbaik kepada orang, insya Allah melalui tangan orang lain akan yang terbaik. Kenapa saya berpikir begitu? Saya lihat jangan bermimpi kita menolong seseorang, orang itu akan menolong. Tapi yakinlah bahwa kita menolong orang, Allah akan kirimkan orang lain untuk Betul. pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aunur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya di sini Eja merasa terhormat juga bisa podcast bareng Pak Bupati Karimun, Bapak. Nah, setelah beberapa hari Eja ada di Karimun, menurut Eja Karimun itu luar biasa sih, rapi, bersih ya Pak ya, terutama. Nah, Eja mau tanya juga sama Pak Aunur, gimana nih Pak kabar Karimun saat ini nih Pak? Ya alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat bincang-bincang sejenak khusus dengan Mbak Ega yang sudah beberapa hari di Karimun dan tadi menyatakan bahwa Karimun suasananya enak, tenang, damai dan juga bersih. Ya inilah bagian dari kami di mana Kabupaten Karimun ini hari ini akan berusia 23 tahun, tepatnya tanggal 12 Oktober nanti. Selama kepemimpinan saya di Kabupaten Karimun ini masuk periode kedua, ya kami bersama masyarakat lah, ya bagaimana menata Kabupaten Karimun ini, mana kita berupaya menjadikan Karimun yang harmonis ya, dimana Karimun ini kita ciptakan suasana yang bersih, aman, tenang dan masyarakat harmonis. Itu ditandai dengan pada saat saya menjadi Bupati 2016 kita dorong agar bagaimana Karimun ini kota yang kecil tapi layak dikunjungi dan layak berinvestasi. Alhamdulillah kita mendapatkan Adipura 2017, 18, 19. Selama 3 tahun ya Pak? 3 tahun betul-betul. Kemudian 2020 kena COVID. Betul. Nah, kita sudah masuk nominasi untuk periode yang keempat. Ya, itulah yang dapat kami lakukan, memberikan sesuatu yang bermanfaat tentang pengelolaan kota ataupun kabupaten yang dari dirasakanlah oleh masyarakat ya, walaupun memang terakhir dengan kondisi keuangan yang ada memang agak sedikit menurun, tapi di tempat-tempat tertentu masih tertata dengan baik, insya Allah. Nah, selain kemarin kita terdampak COVID, kan beberapa daerah semuanya kena mungkin ya Pak ya, termasuk Karimun juga. Nah itu apa yang Bapak lakukan Pak sebagai kepala daerah dengan jajaran? Kita masih teringat pada saat akhir 2019 ya, memasuki tahun 2020 itu mulai COVID. Maret. Tapi November sudah mulai itu kejar di beberapa daerah. Kita di bulan Maret. Pada saat itu Karimun belum terdampak. Masih beberapa kota-kota besar di Indonesia dan kemudian mulai terdampak di kita ini. Kita bulan 4, bulan 5, 2020 itu mulai terasa bagaimana kepanikan. Kepanikan masyarakat kita yang ditandai dengan adanya pemulangan pekerja Indonesia dari luar negeri, PMI, pekerja migran Indonesia yang pada saat itu diminta Karimun salah satu pintu masuk selain Batam, dan kita pada saat itu membuat surat dan saya menyampaikan langsung ke Pak Gubernur, kita tidak siap karena apa? Kita tidak memiliki tenaga medis, tidak memiliki tempat penampungan. Kemudian warga kita sendiri juga perlu kita selamatkan. Akhirnya dengan perjalanan yang ada, ya kita pertama ingin menyelamatkan warga kita dulu yang pulang dari Malaysia. Dan pada saat itu masuk 250 orang
sebagian ada orang kita, sebagian dari saudara-saudara kita luar, kita tempatkan di GOR karena kita tak punya tempat. Kita cari di sini di satu hotel ditolak. Taruh di hotel di yang kita sudah akan sewa, kita akan kontrak juga ditolak masyarakat karena kepanikan. Taruh di GOR juga ditolak. Akhirnya di GOR itu kita paksakan untuk 1 malam. Besok kita kembalikan orang yang dulu ada Pulau Karimun. Yang untuk Karimun kita tampung di sini. Itu sebanyak 19.000 yang kita tampung di sini, transit kita sini. Dan kita atur mereka tidak naik lagi ke darat sampai dari Johor, sampai dari Kukup masuk di pelabuhan, transit dengan kapal di Batam untuk lanjut ke sampai Dumai, Selat Panjang, Bengkalis. Yang kita terima hanya orang kita situ lebih kurang hampir 6.000 orang kita yang pulang pada saat itu. Dan memang suasana sangat mencekam, semua ada kepanikan, ketakutan. Kita pemerintah juga kebingungan pada saat itu karena tenaga medis, rumah sakit, kemampuan keuangan yang terbatas. Tapi alhamdulillah lah, ya memang berkat ketulusan kita, kebersamaan kita, TNI, Polri, elemen masyarakat, orang kesehatan, semuanya berkoordinasi dengan baik, akhirnya dapat kita tangani, ya, dapat kita selamatkan lah saudara kita pada saat itu, dan berjalan selama 2 tahun. 2 tahun ya Pak kita. Dan itu bagaimana kesulitan-kesulitan itu ya semua dapat teratasi, dan ya bagaimana kepanikan saat itu ya, tidak hanya kita, mungkin berbagai daerah juga panik semua. Pertama kali waktu ada yang kena terdampak di sini itu pas di bulan 5 itu ya Pak ya? Dia bulan 5. Warga warga yang perjalanan ya, perjalanan mulai masuk warga kita sini, ya kita rawat. Rumah sakit kita siapkan untuk yang memang tingkat sakitnya itu mungkin sudah harus penanganan secara khusus. Kemudian yang tanpa gejala isolasi mandiri, yang gejala ringan kita masukkan di Puskesmas Meral Barat. Yang tanpa gejala juga bukan kita isolasi mandiri, kita bawa, kita taruh di sekolah SMP Negeri 4, kemudian ada SMK Negeri 1 di kawasan pendidikan, kita siapkan semua tempat penampungan di sana. Jadi ada beberapa tempat yang sudah kita siapkan, dan ini semua berjalan dengan baik, termasuk relawan-relawan adik-adik kita yang semuanya siap, mulai dari pintu pelabuhan mereka kawal sampai dengan nanti dijemput dan diantar mereka sampailah di tempat penampungan ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik ya Pak ya. Sekarang udah santai lah kita sini. Agak pertama nafas ya Pak ya. Iya, masalah penanganan COVID terkendali, pelaksanaan vaksin juga sudah terlaksana, dan ya kondisi hari inilah kita kan Pak Eja kan di sini bersama teman-teman, dapat rasakan kan nggak pakai masker lagi kan. Betul, jadi udah agak tenang nih Pak, agak nafas ya. Udah mulai membaik itu kira-kira pas di awal tahun mungkin kemarin ya Pak ya? Ya, awal tahun 2022 ya, khususnya. Dan kita sudah dapat melaksanakan sholat ya. Waktu awal dulu kan sholat dibatasi, bahkan berhadapan dengan umat beragama, khususnya umat muslim. Pada saat itu mau sholat Jumat, kemudian sholat hari raya, ini kan sholat tarawih, itu kan semua pakai jarak, dibatasi, dan kita sesuaikan dengan instruksi yang dikeluarkan oleh tim gugus tugas penanganan COVID provinsi dan pusat. Kita tak bisa lari dari sana buat kebijakan sendiri, tapi semua alhamdulillah lah. Udah mulai ya Pak ya? Sekarang sudah normal lah kalau saya katakan, walaupun masih ada dari pandemi belum menjadi endemik, tapi masyarakat kita ya tetap termasuk saya sendiri lah. Ya sudah biasakan diri itu tidak menggunakan protokol kesehatan. Walaupun kita terus menghimbau ya. Benar-benar tetap jaga-jaga, tapi ya Pak ya setidaknya tidak terlalu ketat seperti 2000. Kayaknya kayak mimpi ya Pak kemarin tuh ya. Kayak beneran nggak tuh ya ada kemarin? Ya ada berbagai tanggapan lah ya terhadap permasalahan pandemi COVID ini. Ya memang harus diakui karena mendunia. Benar. Dan kita bilang ini satu wabah yang ya memang ada yang mungkin dalam ada tanda kutip yang negatif thinking ini diciptakan yang dibegini ya, tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita anggap ini suatu wabah. Kalau kita hormat beragama, ini suatu ujian dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Dan zaman dulunya juga sudah ada, zaman Rasulullah yang namanya tahun itu wabah, ya memang harus kita sikapi lah dengan baik. Dan yang paling penting tidak terjadi perpecah belahan di antara masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan, sehingga kita sama kita bentrok. Nah awalnya seperti itu.
waktu mau kita tempatkan di hotel, kita tempatkan suatu tempat itu mereka tolak. Udah Pak, diantar aja di pulau. Ini kan manusia, ini bukan hewan, ini saudara kita, manusia yang kita selamatkan. Bahkan yang ekstrim suruh kita taruh di pulau kosong saja. Kan kasihan dia. Ya kan nggak mungkin dia harus ditangani seperti apa di sana. Ya ini karena pada saat itu kepanikan lah. Tapi sekarang udah lah ya Pak. Sekarang sudah berapa waktu kita pendekatan mereka dan akhirnya mereka menyadari. Karena mereka yang teriak juga akhirnya kena juga kan. Iya, jadi udahlah kita udah agak move on ya ke 2020 itu ya Pak ya kayaknya. Nah kita sekarang balik ke Karimun lagi. Sebenarnya yang kan Eja dapat informasi juga nih kalau Karimun kan berlandaskannya terhadap iman dan takwa nih Pak Nur. Mungkin boleh jelaskan nggak sih Pak terkait itu? Ya memang Karimun sebagai bumi berazam, artinya bumi yang di sini kita bertekad itu merupakan ada 4 ya azam kita. Salah satu azam kita adalah iman dan takwa, bahwa masyarakat kita ingin bagaimana iman dan takwa itu yang menjadi salah satu azam fundamental untuk membangun Karimun ini. Berdasarkan azam iman takwa inilah kita dorong mulai dari Bupati pertama ya Pak Haji Muhammad Sani ya. Kemudian dilanjutkan Bupati Definitif kedua Pak Nurdin Basirun dan saya yang ketiga. Tetap kita merupakan azam iman takwa ini merupakan fundamental kita. Jadi kita bangun pembinaan di bidang keagamaan. Contoh anak-anak kita adanya TPQ, kemudian adanya DTA, dan juga adanya rumah-rumah tahfiz dan pondok-pondok pesantren, di mana TPQ ini merupakan salah satu syarat wajib untuk masuk ke SD. Oh, kalau di sini gitu ya Pak? Masuk ke SMP harus ada ijazah tamat DTA. Artinya apa? Bahwa mereka sudah diberikan pendidikan dasar agama anak-anak kita ini. Sehingga salah satu ada 300 ya sekarang hampir 330 TPQ yang tersebar dengan jumlah guru termasuk DTA-nya itu ada 2.600 dengan santrinya itu lebih dari 21.000 hari ini, dan pesantren kita ada 26 di mana juga ada lebih kurang 290-an itu guru-guru pesantrennya, itu semua kita biayai. Untuk guru TPQ kita berikan insentif, ada yang 500, ada yang 600 sertifikasi. Untuk guru-guru ini kita berikan juga insentif sebanyak 1 juta. Kenapa kita ingin bagaimana anak-anak kita sejak dini diberikan pembelajaran masalah iman dan takwa ini. Jadi sehingga dia besar, dia orang yang memiliki tingkat intelektual yang baik, SDM yang baik, tapi juga dilandasi dengan pengaruh keimanan yang baik dengan pendidikan yang saya katakan tadi. Berarti memang dari kepemimpinan awal sudah berlandaskan tersebut ya Pak? Sudah berlandaskan itu, dan itu sudah kita perdakan. 4 azam bangun Kabupaten Karimun, peningkatan kualitas iman takwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan yang terakhir adalah peningkatan seni dan budaya. Jadi itulah yang mewarnai kebijakan kita dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, tetap berpacu kepada itu. Pantaslah lomba MTQ Karimun nih menang terus nih Pak. Insya Allah ya, memang terakhir kita juga ada pernah juara 3 kali berturut-turut. Hari ini mungkin beralih ke tempat lain, itu suatu hal yang baik sebenarnya. Kalau menonton kita terus, ini kan kita akhirnya seolah-olah kita yang paling baik. Sehingga dengan pindahnya ke tempat lain ini terpacu nih, termotivasi lagi. Ayo kita belajar lagi, Tapi bagi orang yang tidak paham, inilah kemunduran sejak ini. Mulai ada tidak mampu, tidak. Ya seperti itulah kehidupan ini, dia berputar. Betul. Tapi kalau kita terus saja juga tak baik, ya kan. Jadi kita tahu bahwa kita ada kelemahan, kekurangan. Jadi hari ini memang Batam lebih baik, persiapan lebih baik, anaknya kualitas lebih baik, kita harus akui. Memotivasi jadinya. Ya, sehingga kita untuk kok orang lain bisa, kita harus apa yang harus kesalahan. Jadi evaluasi, kita harus kejar, termotivasi. Jadi persaingan yang positif itu sangat baik. Apakah ini ada hubungannya sama Tugu itu Pak? Tugu yang aja kemarin kan muter nih ke Karimun. Ada tuh Tugu unik dia di depan tulisan Karimun itu Pak. Tugu MTQ namanya. Jadi pada saat Pak Bupatinya Pak Nurdin Basirun, saya wakilnya, kami bersepakat untuk menjadikan suatu monumen tentang adanya Tugu MTQ. Jadi Tugu MTQ ini karena kita pernah 3 kali juara umum berturut-turut, baik itu STQ maupun MTQ, 2 piala kita gandengkan. Kita bangun Tugu
itu. Di situ berisi nama-nama anak-anak yang berprestasi, Oh. baik tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Oh. Kita punya anak-anak kita sampai ke tingkat internasional, itu anak dari Moro, kemudian anak dari Penara, semua anak-anak pulau yang memang kualitasnya sangat baik. Bahkan suami istri, ya, mereka ada ahli tafsir, kemudian mereka juga baik tafsir bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, mereka kuasai suami istri. Dan itu terukir nama-nama Ada mereka. di sana berarti ada namanya? di sana. Oh. Itu sudah kita jadi ini menunjukkan bahwa daerah itu menghargai Iya benar. anak-anaknya yang berprestasi sehingga ini menjadi sejarah. Betul. Ya, kita tidak ada lagi, semua tidak ada. Oh, ini kan ada Tugu ini, apa sebenarnya Tugu ini? Iya. Jadi kita harus jelaskan bahwa Tugu ini memberikan penghargaan kepada masyarakat Karimun, khususnya anak-anak prestasi. Dan dalam Tugu itu sebenarnya sudah akan ditulis ya, nama-nama Iya ya. yang berprestasi dan siapa yang membangun itu. Inilah untuk meninggalkan sejarah. Karena bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah. Iya, kan, gitu. benar-benar diapresiasi ya Pak ya berarti ya Sama-sama, untuk prestasi iya. yang positif seperti itu. Nah, kayak Pak Onur, kita mungkin aja juga mau tanya, sebenarnya menjadi kepala daerah seperti ini nih memang cita-citanya Bapak atau gimana nih Pak? Saya tak pernah bermimpi, tidak pernah terpikir, karena dulu saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Orang tua guru, adik-beradik ada 8, dan saya pada saat tamat SD itu orang tua saya, mama saya sudah meninggal. Saya dibesarkan sama kakak, kemudian sampai SMP di Tanjung Batu, SMA saya di Karimun. Saya tamat tahun 83 di Karimun. Nah, saya tidak kuliah. Setelah tamat 83, saya ke Tanjung Pinang ikut paman, ikut paman Pak Tarman. Saya tinggal di Jalan Ketapang di depan SD 9, dekat gereja Ayam itu. Betul. Saya tinggal di situ. Kemudian saya 83, 84 saya honor di sana di kantor Ripeda di Batu 4 itu. Kemudian 85 baru ada pengangkatan PNS. Berkarirlah saya terus, dan saya hanya bermimpi pada saat itu setelah jadi pegawai ini, ya paling-paling pensiun nanti di tingkat kepala dinas ya. Tapi pada saat saya kecil saya udah pernah bingingan bila ya bang mau jadi camat aja pada saat itu. Jadi camat, karena pada waktu kita kecil kan di Kecamatan Kundur saya dilahirkan itu kan yang paling keren itu kan camat, cuma pada itu dengan mobil PW-nya datang ke kampung-kampung kan. Sudah mau jadi camat nanti katanya. Tapi pada saat tamat SMA malah nggak kuliah saya karena orang tua tak mampu. Jadi perjalanan hidup ini untuk jadi pemimpin, menjadi bupati memang tak terpikir. Nggak ada sama sekali ya Pak ya? Sekali. Malahan jadi camat, jadi sekarang malah bupati ya Pak? Iya, makanya dulu pernah jadi camat, saya pernah jadi lurah, pernah jadi camat, ya pernah saya alami. Mungkin itu yang pernah sampai, tapi menjadi bupati saya tidak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ya, namanya jalan dari Allah ya Pak ya, mungkin dan ya. tentukan garis kehidupan kita kan. Oke. Ada yang belum tercapai Pak selama hidup Pak Onur? Rasa saya sudah. Sudah ya Pak? Alhamdulillah wa syukurillah, bahkan Allah kasih lebih udah. Cita-cita dulu hanya sebagai camat, sampai jadi wakil bupati, terus jadi bupati. Rasa saya udah lebih dari yang saya bayangkan gitu. Jangan saya syukurilah apa yang ada hari ini, apa yang didapat hari ini, dan mudah-mudahan amanah jabatan yang sebenarnya bermanfaat lah untuk masyarakat dan juga untuk keluarga dan untuk semuanya lah. Tapi gimana sih tuh Pak cara ngatur waktu sebagai kepala daerah? Pasti kan sibuk banget tuh untuk keluarga, pastinya kurang gitu Pak. Itu gimana tuh Pak Onur? Saya kira yang paling penting dalam keluarga ini adalah istri ya, istri dan anak-anak. Tapi yang paling domain itu istri, karena kesuksesan kita ini itu didukung oleh istri kita. Bagaimana kita membina keluarga, rumah tangga kita dengan baik, dengan anak-anak terjaga harmonis, itu bagian untuk kesuksesan kita. Tapi kalau kita di rumah tangga saja sudah, ya katakanlah berbeda pendapat, sering terjadi perselisihan dalam berpendapat, itu tidak akan mendorong untuk sebuah suatu kesuksesan dan karir. Jadi peran istri ini saya sangat dibutuhkan, saya sangat bersyukur ya dapat istri yang memahami ini. Dan saya mungkin membaginya itu sesuai dengan kondisi yang ada, dan mereka tidak banyak menuntut. Mungkin pada saat waktu anak-anak kecil dulu kan saya masih di wakil bupati kan, itu mungkin waktu saya lebih banyak. Setelah jadi bupati ini mereka kan sudah semakin besar, sudah makin berkeluarga. Jadi juga
mengatur waktu dengan cucu, dengan anak itu saat-saat yang kosong kita manfaatkanlah dengan sebaik-baik. Apa kita kumpul di rumah bersama-sama, atau ada waktu kita jalan bersama-sama, bahkan ya kita masuk ke mall, keliling-keliling dengan cucu, dengan apa ya, kita manfaatkanlah waktu-waktu seperti itu. Karena ada waktu mungkin kunjungan dinas keluar daerah, mungkin kita bawa sama-sama. Yang penting memang tidak ada waktu khusus diatur sedemikian rupa, sesuai dengan kondisi yang ada lah. Yang paling penting istri saya kan mulai saya dari lurah, mulai saya camat, dia sudah tahulah bagaimana kesibukan. Kebetulan istri juga pegawai. Jadi alhamdulillah lah. Di balik kesuksesan seorang pria ada wanita di belakangnya. Itu pasti. Karena tak bisa kita pungkiri wanita perannya sangat besar. Tak jarang orang yang sukses itu karena tanpa dukungan dari peran seorang wanita, apalagi istrinya, jarang. Ya kan? Tapi kalau misalnya lagi jalan keluar Pak sama keluarga, ini kan Pak tetap seperti seorang ayah dan seorang suami pada umumnya ya Pak ya? Bahkan saya kan santai, tak pernah menggunakan atribut-atribut tertentu, pakai kata ajudan-ajudan yang berlebihan. Paling-paling orang yang dekat dengan kita lah yang kita bawa. Dan memang kita dari orang-orang yang biasa, yang memang protokoler itu tidak terlalu besar, tapi tergantung orang mandang lah tergantung orang mandang. Bagi saya memberikan suatu pelayanan yang baik, tidak terlalu birokrasi, itu mudah-mudahan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Iya, benar, langsung seperti itu ya Pak Onur. Tapi ternyata Eja kira memang dari, maksudnya politik semua keluarga Bapak gitu dari dulunya semuanya. Tidak ya Pak ya? Berarti memang Bapak dari birokrasi. Saya birokrasi, bukan orang politik. Dan paman saya juga orang birokrasi yang menjadikan saya pada saat itu menjadi seorang menyekolah, bantu sekolah saya, dan juga menolong keluarga, ya, bahkan pada saat mau jadi PNS beliau yang nolong saya. Benar-benar dari bawah ya Pak Onur ya? Dari bawah. Ya, kemudian pada saat saya mau jadi wakil bupati pun saya diajak oleh Pak Nurdin dulu diajak beliau, dan saya sampaikan Bapak udah berpikir habis gitu ya, karena saya ini apa yang ada dengan saya. Ya, tapi karena memang beliau mau dan Allah izinkan. Inilah perjalanan hidup. Betul. Bersyukur ya Pak jadinya. Syukurlah, alhamdulillah. Dikasih lebih sama Allah, mana tahu nanti Allah ngasih lebih lagi Bapak, padahal belum merasa cukup ya kan Pak. Alhamdulillah, ya itu rahasia Allah lah, ya rahasia Allah. Tapi yang paling penting yang satu hal, syukurilah. Betul. Syukuri apa yang kita dapatkan ini, jangan kita serakah, jangan kita lupa. Yang membuat kita serakah, lupa dan sombong. Betul Pak. Itu yang menjadi sebuah kehancuran untuk kita. Mungkin Allah akan memberikan mereka. Tapi insya Allah lah, bersama teman-teman, rekan-rekan, ya selalu, ya khususnya dengan para orang-orang yang dekat pada Allah, mungkin para ustadz, para ini kita juga selalu minta jangan duduk bersama. Itulah membuat mungkin kita bisa sedikit tenang. Tapi moto hidupnya Pak Onur sendiri seperti apa sih Pak? Saya mungkin moto hidup yang secara khusus tak ada, tapi menurut saya dalam hidup ini, berilah yang terbaik kepada orang, insya Allah melalui tangan orang lain akan beri yang terbaik untuk kita. Kenapa saya berpikir begitu? Saya lihat jangan bermimpi kita menolong seseorang, orang itu akan menolong kita. Tapi yakinlah bahwa kita menolong orang, Allah akan kirimkan orang lain untuk menolong kita. Itu pasti. Jadi makanya saya melihat bahwa berbuatlah sesuatu pada orang lain, insya Allah Allah akan membalas sesuatu dengan kebaikan untuk kita. Lewat orang lain atau lewat cara lain mungkin malah. Iya, dengan cara-cara yang kita tak tahu. Kadang-kadang rahasia Allah semua itu kita tak bisa tahu, tapi dapat kita rasakan. Keselamatan kita, kesehatan kita, mungkin rezeki kita yang kita keluarkan, ya. Kadang-kadang rezeki yang mau kita dapatkan itu tak bisa semuanya akan kita nikmati. Pasti ada jalan saja mau keluar. Tapi Allah akan ganti lagi dengan yang lain. Begitu terus. Jadi memang kalau kita lihat, oh ini tak mungkin, tapi setelah Allah mencampur tangan di dalam hal itu, ternyata suatu menjadi yang mungkin. Gak ada yang nggak mungkin. Saya sengaja sampaikan juga untuk kepada adik-adik, anak-anak muda yang lain itu, ya jangan lupakanlah. Ya, jadi kita pada Allah itu tidak perlu kita tunjukkan, tapi kita jalanilah semua itu, dan insya Allah ya amalkan dengan yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Oke Pak Onur, dan kemarin Eja juga udah jalan di sini di Karimun, masih ada kayak
kayaknya ada beberapa kayak yang belum jadi nih Pak. Kayak mungkin itu target selanjutnya dari Kabupaten Karimun sendiri ya Pak. Apa tuh Pak, bakal ada apa? Memang ada beberapa hal yang saya rasakan dan saya akui mungkin kepemimpinan saya di sini banyak yang belum merasa terpuaskan, baik masyarakat, baik pun di kalangan ASN, non ASN. Memang pada saat saya masuk itu perubahan kebijakan itu sangat drastis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14, Nomor 23 2014 itu juga membuat sebagai kewenangan kepala daerah itu berpindah. Kemudian pengaturan dalam sisi pembangunan juga ya, pengelolaan keuangan, kita diberikan uang tapi sudah diatur penggunaannya, tidak bisa seperti kewajiban kita, anggarannya kita miliki harus 10% kita serahkan ke desa. Itu juga pengaruh terhadap kebijakan yang harus kita lakukan. Namun demikian dapat kita lihat bahwa sekarang pembangunan desa lebih cepat, ya, karena memang setiap tahunnya kita anggarkan 50 miliar itu wajib ke desa-desa. Jadi ada beberapa peninggalan yang dulu yang belum terselesaikan, yang harus saya selesaikan dan insya Allah akan selesai. Inilah mungkin karya saya yang terakhir sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya 2024. Pertama saya akan menata untuk kawasan coastal area itu, ya mungkin pintu masuknya itu dah 2003 ini kita bangun dengan konsep pintu masuk yang melambangkan daun sirih, ada Melayu kita. Kemudian ada satu pelabuhan di kostalnya itu kita bangun suatu anjungan yang kita bangun juga di depan jalan untuk orang berjalan kaki. Kemudian kita tata kuliner kita di Panggung Putri Kemuning, di mana situ ada penjualan kuliner kiri kanannya yang tahun ini kita bangun, tahun depan kita bangun lagi, kita siapkan sehingga tertata dengan baik. Kemudian kita masuk juga satu gedung Karimun Convention Center yang belum terselesaikan, sedang utangnya di zaman saya sudah saya bayar, dan saya selesaikan sehingga perehapan dan penyelesaiannya kita lakukan 2023 nanti. Itu akan menjadi mall pelayanan publik di sana. Kemudian kita masuk di sini ada Tugu Karimun dekat Polsek ini kita perbaiki. Kemudian pasar malam. Itu tahun ini kita bangun drainasenya karena itu banjir. Tahun depan kita bangun dia punya atapnya dengan atap membran itu kita bangun. Kemudian kita kemarin bangun juga jalan penyeberangan yang tahun ini kita selesaikan penyeberangan itu. Ini untuk Pulau Karimun ya. Kemudian ada beberapa pulau seperti Pulau Belat itu kita masalah pengaspalannya. Kemudian termasuk di Kundur ya juga jalan-jalan ada berapa kita koordinasi di provinsi, mudah-mudahan lah. Insya Allah lah ya Pak. Insya Allah. Jadi pada saat saya meninggalkan ini paling tidak adalah sesuatu yang belum terselesaikan saya selesaikan dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk masyarakat, kebaikan untuk saya dan pensiunnya saya nanti mudah-mudahan masyarakat masih mengingatlah bahwa saya salah satu yang pernah memimpin Kabupaten Karimun. Walaupun bukan yang terbaik karena masih ada yang terbaik lah, ada Pak Sani, ada Pak Nurdin ya, ada masa saya. Ya paling diingat saya sudah cukup lah. Rasa mereka bisa berterima kasih terhadap apa yang saya lakukan selama ini. Jadi misalkan nanti Bapak udah tidak menjabat lagi, orang masyarakat ingat gitu ya, ini punya Pak Aunur. Paling tidak kita kembali ke sini sampai di pelabuhan orang masih tegur kita aja sudah lah kan. Habis itu kita duduk nanti di kedai kopi ngopi kita orang masih mau datang gitu, bukan kita minta bayar ya, tapi orang datang mau duduk dengan kita pun sudah bagus itu. Tak ada yang lain-lain lah kita. Berarti Bapak suka ngopi-ngopi juga ya Pak ya? Saya jarang. Saya sekali ada tapi jarang yang setiap hari duduk kedai kopi. Memang sejak dari dulu memang tidak terbiasa. Tapi kalau orang yang datang berurusan ke rumah, yang datang mungkin pakai WA, pakai apa tetap saya layani. Tapi memang untuk duduk satu kedai kopi saya sekali ada. Tapi memang dari pembawaan lah ya. Jadi tak bisa samakan kepemimpinan satu dengan yang lain itu masih pasti ada perbedaan. Dimanapun pasti ada perbedaan. Paling suka makanan apa Pak Aunur di Karimun Pak? Kalau saya apa ya, nasi goreng sama asam pedas. Asam pedas ini kayaknya paling favorit ya Pak ya? Asam pedas, nasi goreng itu aja. Kalau dari nasi goreng payah itu deh. Aduh. Oke, nah Pak, terakhir Pak Aunur, untuk harapannya Pak kepada Kabupaten Karimun apa sih Pak? Ya tentu saya mengharapkan pada masyarakat Kabupaten Karimun, mari kita jaga rasa kekeluargaan kita, rasa kebersamaan kita. Mari bergandeng tangan membangun Kabupaten Karimun kita cintai ini. Dan
apalagi memasuki nanti tahun-tahun politik ya. Saya kira kita sudah dewasa, kita sudah berapa kali mengikuti proses-proses dinamika politik ini. Saya rasa akan semakin baik, semakin nyaman, dan insya Allah masyarakat Karimun orang yang sangat-sangat ya menghargai satu dengan lainnya, dan alhamdulillah lah sangat nyaman di Karimun ini. Makanya beberapa pejabat yang bertugas di Karimun ini terasa bahwa ya Karimun ini adalah tempat yang Luar sangat biasa ya, Pak. luar biasa lah gitu, rasa Eksotis. kekeluargaannya. Dan inilah berkat pembinaan kita selama ini dengan masyarakat, semua berjalan baik. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada masyarakat, mari kita tingkatkan amal ibadah kita dekatkan kita kepada Allah SWT, dan juga bagi yang beragama lain ya kita dekatkan itu semua, sehingga kita bisa lebih baik lagi lah untuk membangun Karimun di masa yang akan Amin, datang. amin. Insya Allah. Oke.